I don't see nobody but you. Got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel that love? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengambilan Keputusan di Lembaga Pendidikan. Sebelumnya, video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam Eskom MT. Langsung saja, jurnal yang saya akan review berjudul Pengambilan Keputusan di Lembaga Pendidikan. Penulis dari jurnal ini bernama Hasbi Abduh dengan jumlah halaman sebanyak 50 halaman. Jurnal ini termasuk pada jurnal pendidikan Islam. Di dalam jurnal ini mencakup beberapa penjelasan mengenai pengertian pengambilan keputusan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan, serta langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan dalam pengambilan keputusan ini. Kita akan membahas yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang selalu ditemukan dalam setiap kegiatan kepemimpinan. Bahkan, dapat juga dikatakan bagaimana cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin, yang menunjukkan bagaimana gaya kepemimpinannya. Dengan demikian, pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang turut menentukan proses dan tingkat keberhasilan kepemimpinan itu sendiri. Jadi, pengambilan keputusan ini sangatlah hal yang urgen bagi setiap orang, terutama bagi para pemimpin atau manajer. Seorang pemimpin atau manajer yang efektif adalah pimpinan atau manajer yang mampu membuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang relevan. Lanjut, di dalam jurnal ini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan beberapa faktor dalam pengambilan keputusan di lembaga pendidikan di sini. Menurut Eti Rohaiti, kedudukan kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah dan bertanggung jawab atas jalannya pendidikan. Yang kedua, masalah yang diputuskan itu apakah masalah di dalam sekolah ataukah di luar sekolah, seperti itu. Yang ketiga, cara melihat situasi di dalam dan di luar sekolah sehingga keputusan itu tidak mengakibatkan hal-hal yang lebih buruk. Yang keempat, kondisi yang memungkinkan keputusan itu dikeluarkan dengan melihat faktor-faktor yang ada. Yang kelima, tujuan dari pengambilan keputusan ini diperhitungkan dampak internal dan eksternal sekolah. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pendidikan Islam di sini sebagai berikut. Yang pertama, keadaan internal organisasi. Contohnya ini bersangkut paut dengan apa yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, keadaan eksternal organisasi. Keadaan ini bersangkut paut dengan apa yang ada di luar organisasi, seperti ekonomi, sosial politik, hukum, serta budaya. Yang ketiga, tersedianya informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan mempunyai sifat yang akurat, up to date, komprehensif, relevan, serta memiliki kesalahan yang kecil. Yang keempat, kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan, kebutuhan, inteligensi, keterampilan, dan kapasitas penilaian. Lanjut, dalam jurnal ini juga terdapat langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Dalam langkah-langkah pengambilan keputusan yang dipakai dalam lembaga pendidikan ini sebagai berikut. Yang pertama, inteligensi, yaitu menyelidiki lingkungan bagi kondisi mengambil keputusan, data mentah yang diperoleh, diproses lalu diperiksa untuk dipertunjukkan yang dapat mengidentifikasi masalah. Yang kedua, rancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kegiatan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, pilihan, yaitu memilih suatu agar cara kegiatan khusus dari cara yang telah diperoleh itu.
suatu pilihan yang diambil dan dilaksanakan. Yang keempat, implementasinya, yaitu pelaksanaan tindakan setelah memperoleh pilihan atas berbagai alternatif kegiatan yang telah ditentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak review jurnal yang telah saya uraikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.